Hani, Gloria. Oke, oke. Kalau salah, ya sudah. Yang penting kan Anda sudah berusaha. Berusaha dulu, nak. Ayo Husni, coba dulu. Ah, Husni. Husni, kau lihat yang warnanya oranye kan? Ya, I itu warna oranye. 2 tahun terakhir berarti 2020 dan 2021, Husni. Dan 2021 dia naik. Berarti bukan B. Oke. Husni, kalau sinyalmu jelek, tidak usah nyalakan webcammu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih ada satu yang sinyalnya bagus lah. Jadi saya nggak ngomong sendirian. Eh, Astagfirullahaladzim, saya juga nggak nyala. Mohon maaf, saya lupa nyalakan. Sudah ya? Kanada. Kanada. Yang salah, oke, Husni. Kita ke soal berikutnya. Mana program yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan kecelakaan kerja di perusahaan H? So, Anda harus baca. Saya kirim rekaman ke kalian, anak-anak. 2 rekaman ya. Yang pertama dan yang kedua hari ini. Sekarang tanggal 11. Sambil menunggu kalian menjawab, recording yang 2 tadi sudah saya kirim ke grup kalian. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sama-sama belajar. Naura, Anda bisa dengar suara saya? Kalau bisa, coba Anda nyalakan, kemudian Anda sampaikan yang sebelah mana Anda menjawab Denmark itu kalimat yang mana, nak? Tolong. Kalimat yang kedua, Mister. Paragraf kedua, kalimat yang Eh, mana? Mulai dari mana? Kalimat pertama paragraf eh em, kalimat kedua. Kedua bukan ini. Iya kalimat kedua, Mister. Oke. Hani bertanya. Karena kalimat selanjutnya adalah melibatkan tim keselamatan kerja.
Dan ada hal-hal lain yang bukan jadi prioritas yang pertama. Mudah-mudahan paham di sini, anak-anak. Oke? Kalau Anda mau bertanya, tapi rata-rata sudah jawabnya Denmark, aman. Silahkan Anda menjawab nomor 4 menurut grafik di atas. Hati-hati Gloria, hati-hati Ayu. Pola pikir Anda bisa kebalik dan bisa salah. Oke, semakin tinggi itu berarti semakin jelek. Paham? Ini kan namanya angka angka kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja. Oke? Angka kecelakaan kerja. Semakin tinggi itu berarti kan semakin jelek. Sehingga yang semakin turun itu kan yang warnanya biru. Yang warnanya biru itu adalah J. Pertanyaannya, mana yang paling mungkin? Berarti H yang kecelakaannya tinggi akan belajar dari yang J, Eropa. Paham yang tadi jawabannya adalah Kanada? Mudah-mudahan bisa mengerti. Oke? Oke? Baik. Saya sekarang akan berikan soal yang belum pernah kalian dapatkan di PR, sehingga saya berharap ini bisa lebih menantang, terutama karena tadi pagi terjadi perdebatan yang akan membuat em, ekspektasi saya tentu akan membuat saya punya pola pikir kalian mau jawab apa. Oke. Apapun jawaban kalian, saya akan terima. Setidaknya pertikaian hari ini di kelas offline, mudah-mudahan saya juga bisa nikmati di kelas online. Saya kasih soal yang tersulit.
yang pernah ada dan mungkin Husni masih ingat atau siapapun yang ada di batch satu. Bentar, mudah-mudahan Andes masih ingat atau Husni masih ingat. Saya sudah tampilkan. Kelihatan anak-anak? Judulnya Nusa Utama. Nah, soal ini memang soal yang menyebalkan. Kenapa? Karena ada bacaan, ada tabel, dan ada grafik. Jumlah soalnya 4. Ini adalah soal dengan tipe tersulit. Dan selalu ada soal ini dalam setiap batch. Maksudnya ada bacaan, ada tabel, dan ada grafik. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Ya, kita mulai dari nomor 1. Berdasarkan wacana, penyebab utama keuntungan PT Nusa Utama terus menurun adalah. Atau mungkin saya akan kecilkan yang ini supaya bisa kelihatan. Apakah mau begini? Kira-kira? Lebih baikkah begini? Ayo, masih kelihatan tulisannya? Terlihat Mister enak yang seperti ini. Baik. Ya, akan kita belajar ya. Segini masih kelihatan kalau di laptop? Masih, Mister. Oke. Yuk. Pagi tadi kami tidak mendapatkan kata sepakat karena masing-masing punya jawaban yang menurut saya masuk akal. Silakan nomor 1. Berdasarkan wacana, penyebab utama. Saya contohkan sedikit ya. PT Nusa Utama itu yang utama, besar. PT Nusa Utama punya berbagai macam cabang. Cabang A, B, C, D, dan E. PT Nusa Utama tahun 2013 ke saham, sehingga ketika sahamnya go public, akan ada pemilik yang baru yang akan ikut campur di kebijakan. Setelah terjadinya setelah terjadinya pembelian saham itu, gampangnya begitu. Keuntungan PT Nusa Utama menurun. Bisa dilihat 2024, 2014 sampai 2019 dia menurun terus. Baik di cabang A, B, C, D, dan E. Dia menurun semua. Ini tabelnya dan ini grafiknya. Yang mencolok tentu Anda akan bisa lihat di 2018 dan 2019. Oke, pertanyaannya, kira-kira apa penyebab keuntungan PT Nusa Utama menurun? Kita nggak bicara bahwa mereka rugi ya. Anda ngerti maksud saya ya? Keuntungannya menurun, cuannya menurun, itu beda dengan rugi. Orang yang biasa terima uang 10 juta, gaji nih 10 juta, kemudian tiba-tiba hanya terima 7 juta atau 6 juta, mereka pasti protes. Walaupun mereka awal kerja mungkin cuma 2 juta atau 3 juta atau 4 juta. Oke. Orang yang jualan biasanya untung sehari misalkan 10 juta. Kursusan yang biasanya setiap bulan dapat uang biasanya berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Contoh ini. Oke. Lalu tiba-tiba menurun keuntungannya. Bukan rugi, menurun keuntungannya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Jangan lama-lama ya, Nak ya. Terima kasih, Fea. Saya tandai jawaban Fea, Kanada.
Ada yang punya jawaban lain? Saya sampaikan bahwa soal ini, oh Eli jawabnya itu untuk soal ini atau soal yang mana nak? Soal ini Eli? Aduh, Eli. Oke, saya tandain punyanya Eli warnanya hijau. Ada lagi yang mau coba jawab? Soal ini di kelas offline kami berdebat cukup lama. Setengah jam hanya untuk soal ini saja. 30 menit hanya untuk satu soal ini. Dan jangan pernah berpikir bahwa soal ini nggak penting kalau sampai harus setengah jam. Karena soal yang seperti ini tentang pola pikir. Jawaban Ellie, Denmark, adalah salah satu jawaban yang muncul tadi pagi. Jawaban Fea, Kanada, adalah jawaban yang juga dipermasalahkan tadi pagi. Silakan. Tolong coba paksa untuk menjawab. Husni, ini soal Anda atau bukan? Atau Marsil, ini soal Anda atau bukan? Atau yang kemarin ikut ini Fea, ini soal Anda atau bukan? Udah itu aja. Bukan saya. Bukan. Lupa, Sir. Lupa Fea. Bagus. Karena ya lagi-lagi kalau di anak offline mereka langsung bilang ini soal saya. Itu yang terjadi. Yuk. Demikian juga yang tadi ada yang pramugari, pramugara, ya kemudian perusahaan. Ayu menjawab A. Dan lagi-lagi jawaban A juga jadi pertikaian tadi pagi. Sudah cukup, anak-anak. Saya jelaskan. Oke. Untuk soal ini, saya akan coba jelaskan ini dari sini. Hop. Dari sini sampai di sini, ini poin utamanya. Oke. Saya coba untuk bisa hapus yang lain supaya yang ini bisa kelihatan lebih besar. Mungkin saya warnain warna hijau supaya bisa kelihatan. Kurang besar, Sir. Oke, saya kasih karena ini untuk membahas poin nomor ini saja. Yang saya warnain warna hijau. Saya betul-betul ingin punya pola pikir dari kalian. Saya tidak suka jawaban Amerika. Jawaban saya Denmark. Saya. Tapi jawaban Kanada dan jawaban Amerika, maaf, jawaban Amerika itu betul-betul menggoda. Pertanyaan saya, apakah kalau presidennya ganti, lalu keadaan Indonesia ini memburuk, itu salah presiden? Atau kira-kira karena menterinya, karena DPR-nya, dan rakyatnya tidak akur, sehingga keadaan Indonesia jadi buruk? Menurut kalian,
Apakah analogi saya ini salah atau benar? Ya. Yang menyebabkan yang menyebabkan keuntungan menurun dari Nusa Utama ini adalah tentang um, ada internal, pada permasalahan internal, ada konflik eksternal. Internalnya apa? Dari dirinya perusahaan sendiri. Eksternalnya apa? Eksternalnya itu adalah pencemaran limbah. Oke. Nah, saya mau coret jawaban C karena tadi pagi jawaban C akhirnya diikhlaskan. Pendukung jawaban C berpindah ke jawaban B, Denmark dan Amerika. Ini udah kayak pilpres. Tapi inilah yang terjadi tadi pagi. Saya pengen kalian bicara supaya saya bisa dapat pola pikir. Kalau analoginya salah, tolong sampaikan ke saya. Apakah ketika keadaan Indonesia ini buruk, itu salahnya Prabowo? Atau karena kebijakannya Prabowo sehingga menteri, DPR, dan rakyat serta polisi tidak akur? Apakah analogi bodoh saya ini bisa diaplikasikan di soal ini atau tidak, Nak? Menurut kalian, silakan. Anda boleh ketik kalau malu bicara, atau Anda boleh bicara, asalkan sinyal Anda bagus atau tidak berisik di belakang. Ayu, suara saya jelas? Tadi sempat terputus, Sir, karena di tempat Ayo habis hujan juga. Oke. Ya, karena saya pakai ini sebenarnya, sehingga mungkin akan sangat jelas. Oh, ini bukan pamer, tapi lebih kayak ketika suaranya jelas itu kan setidaknya bisa lebih nyaman. Anda boleh ketik panjang kali lebar kali tinggi, atau Anda boleh bicara. Di sini banyak orang pintar loh, yang mau S3, yang titelnya sudah S2 lebih, yang mau S3. Saya cuma S2. Pola pikir saya bisa salah. Tolong bantu saya. Kira-kira jawaban Amerika atau jawaban Denmark yang terbaik. Sementara saya mau ke VEA EG. Mudah-mudahan VEA dan EG mengikhlaskan untuk tidak C, Nak, ya. Karena kalau nanti Anda baca ulang, ya ini bukan konflik antar manajemen saja. Ya, di mana yang ada kata-kata konflik antar manajemen? Ini ada manajemen, pegawai, dan juga asosiasi pekerja. Kan bukan hanya manajemen saja ya, VEA dan juga EG. Tolong bantu, nak, ini Amerika atau Denmark? Marsil, Elvi, Ayu, Naura. Denmark, Sir. Coba, Elvi, Anda tadi ketiknya itu A. Tiba-tiba Anda ngomong Eh, se- Denmark. Sebenarnya saya juga pengen dua pilihan sih, Sir, antara A sama Denmark. Kau nggak Tapi boleh pilih dua. saya, Satu. iya, saya lebih fokusnya ke Denmark sekarang. Kenapa? Karena kan di awal itu udah ada dijelaskan bahwasannya sudah terjadi masalah konflik ini di cabang-cabang, dijelaskan lagi tuh masalah isu di lingkungan cabang C. Jadi menyebabkan masalah yang udah tertumpuk menimbulkan lagi masalah baru karena penjualan saham itu jadi ada perombakan jajaran gitu. Kau jawab D, tapi alasanmu nggak pas. Elvi, dia ini sahamnya dijual. Ketika sahamnya dijual,
Oke, Elvi, anggap saja ini VIP. VIP punya saya, so saya yang bikin aturan. Lalu tiba-tiba VIP ini sahamnya saya jual. Jadi separuh masih saya, separuh orang lain. Lalu orang lain ini mau bikin VIP ini supaya bisa dapat untung besar. Akhirnya dia bikin aturan begini, aturan begitu, yang macam-macam. Nah, dan ini tidak cocok dengan saya, dengan tutor, dan dengan murid. Akhirnya, tidak banyak orang yang nyaman belajar di VIP. Kira-kira yang bikin keuntungan VIP turun itu adalah apa? Kan itu sebenarnya. Jadi bukan masalahnya dulu lalu dibalikin ke sana. Itu poinnya. Nah, silakan yang jawabnya A. Saya betul-betul ingin pola pikir Anda. Karena saya hutang janji sama anak offline. Sir, izin sir. Silakan. Berarti eh, analoginya seperti ini ya, sir. Misal nih, kan ini kan sahamnya tadi kan sudah dibeli dan adalah kebijakan-kebijakan baru. Dan kebijakan inilah yang menyebabkan pertikaian-pertikaian itu. Jadi itulah yang jadi titik poin bahwasanya apa tuh namanya keuntungannya tuh menurun. Nah, makanya jawabannya D. Karena belum tentu kalau misalnya sahamnya udah dibeli terus nggak buat kebijakan itu kan belum tentu sahamnya menurun gitu karena itu tadi karena di sini tadi ada pembelian saham kemudian adanya kebijakan baru makanya menurun. Jadinya main poinnya adalah permasalahannya itu terletak di kebijakan-kebijakan yang muncul setelah pembelian saham. Begitu, Sir. Betul, Ayu. Itu pembelaan saya. Tapi anak-anak yang jawabnya Amerika tadi pagi, itu benar. Kalau sahamnya nggak dijual, tidak akan ada kebijakan baru, Sir. Sehingga keuntungannya tidak turun. Jadi yang bikin masalah apa? Yang bikin masalah adalah kenapa sahamnya dijual. Jadi ketika sahamnya dijual, ada perubahan direksi. Kan begitu? Walaupun pembelaan saya adalah, lu mau nyalahin Soeharto kah? Prabowo kah? Kalau keadaan Indonesia kayak begini. Kan Prabowo tidak lakukan semua kan? Tapi kebijakannya yang mungkin kurang pas. DPR-nya yang mungkin kurang pas. Hmm. Polisinya yang mungkin kurang pas. Kan itu internalnya. Makanya saya jawabnya Denmark. Tapi saya sudah terlanjur ngomong ke mereka bahwa masalah utama itu munculnya di awal. Jadi saya nggak bisa berkutik ketika mereka bilang, katanya Mr. Oni, masalah itu di awal. Jawaban Amerika itu benar. Tapi jawaban Denmark itu saya suka. Sudah sama-sama puyeng kan? Kecuali kalau Anda punya alasan yang lebih masuk akal. Kenapa ya kira-kira kok jawabannya lebih bagus Denmark daripada Amerika? Tapi kan Mister, di soalnya sudah jelas penyebab utamanya Mister, seperti yang disampaikan Mister tadi. Oke, kau berarti jawabnya apa, Ge? Jawab Amerika Mister. Iya, ya itu, Ge. Tapi saya tuh kayak masih belum ikhlas untuk meridoi jawabannya Amerika. Selesai. Karena menurut saya jawaban Denmark itu lebih baik. Paham? Oke, saya akan kirimkan soal ini ke kalian supaya dipikirkan baik-baik. Ya, kita masih ada waktu 10 menit sebelum meeting yang ini habis lagi. Saya sampaikan soal yang berikutnya. Silahkan nomor 2. Keputusan paling tepat yang diambil direksi untuk memperbaiki kondisi perusahaan adalah, silahkan. Anda mau jawab apa? Kita cuma punya waktu 10 menit. Saya capek. Maksudnya saya butuh istirahat sebentar saja sambil saya ngomelin orang yang jualan ini Zoom. Silakan, Nak.
Sayang Balin kau baru masuk. Tapi nanti kau dengarkan ulang ya nak ya. Sekali lagi, kita tidak boleh menjawab pakai asumsi. Kita harus jawab pakai bacaan. Mengerti ya, Ayu, Ege? Terima kasih anak-anak yang jawab Denmark. Saya menjadi merasa kayak dibantu, disupport oleh kalian. Sehingga besok mungkin jawaban paling pengecut yang bisa saya sampaikan ke anak offline itu adalah, saya sudah sampaikan soal ini ke online, dan mayoritas anak online jawabannya Denmark. Gampang. Paling-paling yang ngejawabnya Amerika cuman EG aja. Betul kan, Ge? Yang soal tadi. Coba soal ini, Anda jawab, nak. Berdasarkan wacana. Nah, kau baca ya. Pakai wacana, bukan pakai asumsi pribadi. Gloria, tadi Anda jawabnya yang nomor 1 apa? Saya, Mister, saya nggak ketik tapi menurut saya D, Mister. Oke. Karena Tasya tadi jawabannya A. Mister, ini naskahnya masih masih panjang kan, Oh, Mister? Ini tadi Mister iya. potong kan? Maaf, maaf, maaf. Maaf, Anda nggak ngomong. Hop, sudah. Jadinya kecil lagi. Iya, Mister. Pantas dari tadi nggak ada yang jawab. Belum saya balikin naskahnya. Oke, saya potong ya naskah-naskahnya. Hop, karena jawabannya ada di sini. Silahkan Anda pikirkan jawabannya. Ada di paragraf kedua. Kira-kira. Karena jawaban saya dan jawaban anak-anak pun berbeda. Setelah ini kita istirahat 20 menit. Oke. Kemudian setelah istirahat 20 menit itu kita akan mulai lagi. Saya akan kirimkan ini soal ke kalian. Tolong selama 20 menit kalian baca sambil ngopi apa sambil ngapain terserah kalian. Dan saya berharap ketika kita masuk lagi kita bisa bahas. Kita punya waktu 5 menit untuk memutuskan mau jawab apa soal ini. Terima kasih Elvi, Marsil, Naura, Ege. Ege, kau jawab Eropa dari mana? Dari kalimat ini, Mister. Selain masalah kepegawaian Maaf, apa nak? sampai yang dari kalimat Ege. selain masalah kepegawaian sampai di yang tidak digunakan, Mister. Bagus. Bagus. Di sini ya. Saya nggak suka jawaban Elvi, Marsil, Naura, dan Ayu. Karena jawaban kalian itu jawaban anak-anak yang bertentangan dengan saya. Ini jawaban anak-anak. Rata-rata jawaban mereka adalah Kanada. Dan saya, Belgium. EG, ada kata-kata selain masalah kepegawaian. Oke, oke, G. Selain masalah kepegawaian, masalah keuangan menjadi prioritas. Berarti masalah keuangan ini bukan satu-satunya. Saya ambil contoh. Selain Marsil,
Ayu juga murid saya. Betul kan? Itu yang terjadi. Oke, agree. Good. Saya memilih jawaban Belgium karena ada kata-kata, ya, jajaran direksi merasa perlu. Diksi merasa itu berarti dia ini masih belum tahu apa alasan atau apa penyebab keuntungannya menurun. Apakah kita sudah sepakat keuntungannya menurun ini karena apa, nak? Belum. Begitu kan? Tapi jawaban Kanada itu adalah jawaban yang masuk akal. Masalahnya adalah, apakah kebijakannya yang bikin ini turun atau konfliknya? Atau konflik itu karena kebijakan? Kan begitu, nak? Kalau konflik diganti, kalau kebijakan diganti, itu berarti ganti presiden atau ganti direksi. Saya salah ya analoginya seperti itu? Ada yang mau bicara? Hanya dua soal ini saja yang berdebat. Dua soal lainnya, jawaban kami fix sama. Jadi soal nomor 3 dan nomor 4, jawabannya sama. Mudah-mudahan ketika saya kasih waktu istirahat 20 menit, lalu kita mulai lagi. Dan saya akan kirimkan soal ini, Anda bisa baca pelan-pelan. Ya, saya kirimkan bacaannya, naskahnya, dan juga 4 pertanyaan. Nanti kita bahas di jam kedua. Yang tidak hadir di malam ini, saya hanya bisa say sorry bahwa pemecahan masalah itu hanya saya bisa berikan malam ini saja. Nah, yang bisa handle pemecahan masalah itu hanya saya. Dalam artian saya merasa bahwa ada materi lain, yaitu verbal dan kuantitatif yang mungkin perlu untuk direview atau ditambahkan. Nanti kami akan bikin polling materi apa, karena besok sudah Jumat. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, tentu kita harus lebih intensifkan. Itu sebabnya saya benar-benar ingin pertemuan pemecahan masalah ini Anda kerjakan PR-nya, Anda bisa diskusi dengan saya, dan saya akan ajari kalian 2 kali malam ini, mulai tadi 6:30, entah nanti sampai jam 10:30 atau jam 11, terserah kalian. Dan saya betul-betul ingin ada feedback. Dalam artian, tolong bertanya kalau Anda belum mengerti. Pemecahan masalah ini selalu jadi masalah, terutama untuk kalian yang reguler atau parsial atau targeted. Untuk afirmasi, dengan perjanjian bahwa verbal dan kuantitatif Anda bagus, ini akan mudah. Cara gampangnya nanti saya akan bagikan di jam kedua.